Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Hari ini spesial, banyak sekali pertanyaan dari para jamaah tentang sekolah tahfidz terbuka. Maka dari itu kita akan mengundang beberapa pembicara atau narasumber dari berbagai macam background, sehingga kita bisa mempunyai banyak sudut pandang lah, bagaimana sih sebetulnya pendidikan anak-anak ini berlangsung. Nah, mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari beliau-beliau yang hari ini sudah bersama dengan saya. Oke, kita ngobrol santai aja ya. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Silvi. Kakak Silvi ini, Bapak Ibu Mbak Mas jamaah yang ada di rumah, beliau adalah terapis hipnoterapi Surabaya yang sudah berpengalaman atau yang sudah menjalani sebagai terapi hipnoterapis anak-anak di Surabaya itu kurang lebih 5 tahun. Ada banyak hal yang pasti bisa kita gali dari beliau, sudut pandang dari beliau. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari beliau. Oke, kita mulai. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Pertanyaan pertama. Sebagai terapis hipnoterapis untuk anak-anak atau mungkin untuk usia berbagai macam usia kan ya, itu sebetulnya percaya gak sih karo akhirat? Untuk akhirat ya percaya, karena kan memang kita harus percaya di situ. Sebelumnya saya ralat ya, di sini terapis hipnoterapi bukan hanya untuk anak-anak, bisa untuk semua orang. Bahkan di sini bisa untuk keluarga, untuk pasangan, untuk usia berapapun seperti itu. Dan kembali lagi di sini saya percaya dengan akhirat. Berapa persen? Ya 100% lah. 100% ya. Namanya juga deep talk. Iya. Pertanyaan yang sangat sensitif ya kan ya. Karena pada orang-orang modern seperti sekarang hal tersebut seperti dapur yang tidak boleh gak semua orang tuh mau menjawab pertanyaan tersebut kakak, itu kan. Next, pertanyaan yang kedua. Seberapa pentingkah pendidikan agama Islam untuk anak-anak dalam mengawal pertumbuhannya dari anak-anak usia yang paling kecil, usia balita mungkin, sampai ke jenjang sampai seperti kita. Oke. Pentingnya pendidikan ini pasti sangat penting sekali, apalagi pendidikan agama. Sepengalaman dari klien-klien saya, banyaknya masalah anak. Masalah anak adalah masalah orang tua. Di situ kita gali lagi apa dari akar masalahnya. Kebanyakan pun ya karena tidak religius, kurang pendidikan agama. Jadi intinya orang tua pun tidak paham atau kurang mengetahui bahwa anak-anak itu apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya nanti ada izin Allah. Pada akhirnya ada izin Allah. Seberapa keras pun kita usaha, hasil akhirnya pasti atas izin Allah. Itu yang sering kali mereka lupakan. Itu menurut sepengalaman saya dengan klien-klien yang keluarga dengan anak-anak seperti itu. Boleh tahu separah apa? Enggak. Boleh gak tahu? Untuk kasus separah apa dan sebenarnya privasi privasi. Namun efeknya ning anak sing anak dan ternyata dia jauh dari Gusti Allah kan ngono kan? Di sini saya jelaskan secara globalnya karena memang kasus dari klien adalah privat dan itu memang tidak boleh ya sedikit pun. Secara global kasus yang paling parah karena tidak adanya ketuhanan di dalam dirinya. Paling parah yang saya temui adalah melahirkan di masa sekolah. Itu kasusnya seru. Dia hamil 9 bulan pun
di rumah itu Arekku bertahan sampai usia 9 bulan. 9 bulan dan Metenge. itu orang tua tidak tahu kalau dia hamil. Lah terus arekku mulai nangdi. Nah, pulang di rumah melakukan kegiatan sehari-hari tapi tidak tahu. Nah, di sini itu tadi pentingnya komunikasi, pendidikan agama, seperti itu. Separah itu loh zaman sekarang. Wis kadung arek Iya. Kalaupun kita menyalahkan anak, gak iso. pasti akibatnya ya anaknya stres, depresi, Pasti. overthinking. Bunuh diri kendat. Kembali lagi kita ke orang tuanya. Pasti akan orang tuanya. Pasti akan orang tuanya untuk pertanggungjawaban Iya, bagaimana si orang pola tuanya. asuh, pola didik, cara berkomunikasi di rumah, dan yang Kembali pasti lagi. pendidikan agamanya Kembali bagaimana. Seperti itu. Karena anak-anak itu terlahir putih, maka kita sebagai Karena orang tua anak kan gimana ya? sebenarnya anak ini belum memiliki prinsip dan karakter sendiri. Iya, usianya sih Iya. sekolah. Dari kecil anak terlahir itu belum memiliki prinsip dan karakter. Mereka hanya membentuk karakter mereka dengan apa yang mereka lihat. Oke, benar. Oke. Jadi children see, children do. Oke, betul Apa yang sekali. dia lihat di orang tuanya, ya itu yang dilakukan. Oh, oke. Sehingga iku menjadi apa? Bahan bakar sing sangat bahan baku sing sangat penting banget. Kalau ya. untuk tahun ini rata-rata klien yang datang itu masalah anak. Luar biasa ya. Sebagian besar. Kenakalan anak apa masalah anak ngeresek apa lebih Kalau dari dibilang kenakalan, kembali lagi masalah anak adalah masalah orang tua. anak nakal pasti karena orang tua. Oke. Seperti itu. Jadi pada poin yang yang saya tangkap adalah iku adalah memang basic banget istilahnya kan yo. Penting sekali. Pendidikan yang sangat penting sekali Dengan dari di zaman sekarang, apalagi zaman yang online, sebentar lagi kan ada produk metaverse yang sekarang sudah di mana-mana. Itu pun rancu kalau anak yang memang tidak bisa menjaga diri ataupun anak yang lemah mental di situ, tidak ada rasa ketuhanan dalam diri dan pikirannya. Kita tidak bisa memantau. Iya. Ketika metaverse dilakukan, anak itu ngapain? Karena di situ kan udah bisa apa ya? Yang Barangkali, sepaham saya, iso. kita bisa menyentuh, kita bisa apa? Seperti itu. Kabeh sok kejangkau. Nah, Oke. kalau kita nggak mengikuti zaman dan diimbangi dengan pendidikan agama, wes Jazakallahu adzim. amblas. Amblas dalane. Asli. Fitnah akhir zaman. Oke, saya sangat menangkap bahwa ini adalah zaman yang sudah dikatakan oleh dipesankan oleh para guru dan para pewaris Nabi bahwa ya inilah akhir zaman, itu kan. Terima kasih atas segala inputnya kepada saya pribadi, karena saya sendiri adalah orang yang punya anak banyak. Wow, amazing. Oke, ketiga, sebetulnya apa sih bekal penting untuk anak-anak dalam hidupnya? Lebih tepatnya aku kayak mulai usia yang paling kecil, usia yang paling dini. Lebih ke sebetulnya sampean sebagai seorang ibu, bekal apa sing sampean niku ning anak sampean niku wajib banget dan harus dia punya ketika dia itu masih usia kecil dan dalam pertumbuhan nih, dari sudut pandangnya sampean sebagai ibu dan sebagai hipnoterapis. Oke. Sebagai terapis dan tentunya sebagai ibu, dimana kebetulan sekarang usia anak saya masih 6 tahun dan 1 tahun. Bekal yang saya berikan tentunya bekal agama, menjadi contoh yang baik pula. Contohnya dengan cara apa? Kita lakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan pasti anak itu niru. Oke, simple ya. Simple. Dan sebagai terapis, tips, ya ini tips ya yang saya lakukan ke anak saya. Oke. Memberikan afirmasi yang positif Benar sekali. setiap hari. Dan berangsur-angsur, istiqomah. Iku kan sing angel. Ojo ngandani mek sekali tok ada gelas jatuh. Ya apa sih gelas kok jatuh?
Ini gimana saat itu aja, tapi tidak dilakukan evaluasi. Kapan kita melakukan evaluasi? Nah, itu nanti kalau dibicarakan bisa panjang ya. Panjang lebar. Pasti, yang deep talknya aja, deep ya aja. Oke. Untuk yang bekal itu tadi afirmasi positif yang saya pribadi lakukan ke anak. Itu afirmasi positif setiap harinya. Kita benar-benar merubah kalimat yang tidak baik. Diubah menjadi yang positif. Contohnya anak saya, namanya anak ya. Pintu buka wes hilang. Pintu buka wes hilang. Langsung melayu. Terus jangan jauh-jauh. Mak ngono biasa ya. Jauh-jauh. Terus akhirnya anaknya ado apa gak? Tambah ado. Ojo dipengin. Karena kata-kata jangan, kata-kata tidak di pikiran bawah sadar kita itu menghilang. Jadi tinggal ado. Oh, disuruh ado. Secara tidak sadar anak kan ado. Ngono loh. Jadi, Kak, yang deket-deket aja ya. Itu termasuk afirmasi positif. Kak, deket-deket aja ya. Kak, hati-hati ya. Ojo-ojo kok tiba. Ojo-ojo kok watuk. Padahal anakku masih watuk, ya mangan gorengan, ya mangan es krim. Yo gak watuk. Watuk yang tak seneni kok watuke. Oke, kurang lebih seperti itu. Afirmasi positif, kemudian contoh yang baik, yang pastinya yang baik. Seberapa apa ya? Lingkungan? Jelas. Itu circle yang sangat. Berapa persen pengaruh nih pertumbuhan anak-anak? Semua itu bekalnya dari rumah. Kita bangun rumah kan ada pondasinya. Nah, bekalnya itu dari rumah. 88% itu itulah pikiran kita yang bekerja, pikiran bawah sadar kita. Nah, cara kita mengisi 88% itulah yang harus masuk di pikiran anak. Jadi ketika dari rumah, dari dasar anak itu sudah kuat. Mau keluar lingkungan apapun, setidaknya kita bisa memasrahkanlah kepada Allah. Setidaknya kita sudah memberikan bekal yang kuat di rumah, pondasi yang kuat, mengenalkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dihindari, mana yang bisa dijadikan teman. Ketika keluar, anak akan menilai sendiri. Tetap ketika anak keluar, kita pasrahkan ke Allah, tetap doa kita tentunya sebagai ibu. Itu yang pasti harus selalu dijalankan. Saya sangat menangkap bahwa pendidikan agama itu adalah segala-galanya untuk di akhir zaman yang penuh dengan fitnah yang luar biasa. Kalau kita sebagai orang tua tidak bisa mengontrol anak-anak dengan pendidikan agama tersebut, maka jelas seperti mengundang bencana di kemudian hari. Tentu dengan ilmu dan yang harus kita upgrade terus. Sekarang kan banyak ilmu-ilmu parenting, banyak sekali. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, sebetulnya pandangan Bunda terhadap Al-Quran dan agama Islam dalam kehidupan Bunda sendiri itu seperti apa? Agak sangat dalam sekali ya. Boleh tidak dijawab sih sebetulnya. Sebenarnya kalau di sini saya lebih menjawab untuk sharing ya, untuk sharing. Al-Quran itu kalau saya sehari-hari Al-Quran itu ada Al-Quran yang di rumah, ada Al-Quran kalau saya menyebutnya Quran portable. Itu selalu saya bawa dimanapun saya pergi. Jadi tas saya itu isinya hanya Quran dan dompet. Dompet isinya buka ya. Al-Quran pasti ada isinya ya. Jadi itu, selalu itu. Jadi kapanpun ada waktu longgar, pasti membaca Al-Quran entah itu minimal 1 halaman. Dan itu yang sudah terapkan. Saya memperlihatkan ke anak juga. Mencontohkan. Nah, kembali lagi children do. Jadi Al-Quran itu seperti teman bagi saya, bisa kemana-mana. Dan sekarang kan banyak itu anak penghafal Quran ya. Nah, ini salah satu tips juga.
Kita kan manusia ada 4 gelombang otak. Ada gelombang beta, alfa, theta, delta. Nah, ketika gelombang alfa dan theta, inilah cara mudahnya untuk mengajak anak menghafal Quran atau memberi afirmasi yang positif. Oh, oke. Itu kapan Bunda? Nah, kapan itu? Ada kok tahu anak ini sudah di gelombang alfa atau theta? Gelombang, saya jelaskan dulu ya. Pertama, gelombang beta. Beta itu sadar seperti kita sekarang. Gelombang alfa, gelombang alfa itu anak sudah pikirannya sudah kusuk, sudah rileks, tenang. Jadi lebih menerima informasi. Gelombang theta itu lebih dalam lagi, hampir lebih deep. Hampir seperti tidur, tapi belum tidur. Hampir seperti tidur, tapi bisa mendengarkan, menangkap informasi yang masuk. Itu. Oke. Kalau posisi gelombang delta itu posisi tidur terlelap. Kalau sudah tidur terlelap ya hilang dalane. Nah, di gelombang alfa theta itu bisa diberikan afirmasi positif atau diperdengarkan murotal Quran secara berulang. Misalnya lagi hafalan surat An-Nas, dengarkan saja An-Nas berulang-ulang ketika gelombang itu sudah berada di anak. Itu dimana kondisi memang pikiran anak sudah rileks, sudah tenang, sudah bisa pikiran sedang berimajinasi, imajinasinya sedang aktif, dia bisa lebih mudah menerima informasi yang masuk. Makanya kan kalau orang bilang lak nyusoni anak ambek maca Quran. Nah, lak hamil sing sering maca Quran. Betul. Karena apa? Dari dalam kandungan pun mereka sudah mendengarkan. Bisa mendengarkan ya. Kenapa lak nyusoni ambek maca Quran? Itulah di gelombang alfa dan theta. Anak rileks, anak tenang. Makanya kan diberi afirmasi yang positif. Soleh ya nak. Betul. Solihah ya nak. Karena itu. Nah lak mak-mak, makanya anakku kok misuan sih. Nah lak pas nyusoni ambek meso ya dadine misuan, gak ngono ta? Rasan-rasan. Nah, dadine anak gibah. Kurang lebih seperti itu. Oke, Masya Allah. Memberikan afirmasi di kondisi yang pas. Yang terakhir ya, tambahan pandangan Bunda sendiri terhadap anak-anak yang menghafal Quran atau dewasa yang menghafal Al-Quran atau orang tua yang menghafal Al-Quran itu bagaimana kalau itu dikaitkan dengan pendidikan sekarang? Ini ada beberapa DM yang masuk, bukan DM juga, ada telepon dan ada beberapa pertanyaan yang lumayan cukup banyak sebetulnya. Jadi orang tuanya itu berminat, yang pertama bukan kendala sih. Jadi dek iki merasa bahwa nang kono nang sekolah menghafal Quran itu lapo wae, apa areke gak tertekan, apa areke gak terbeban dan lain sebagainya. Iku sebetulnya saya punya jawaban sendiri, tapi saya benar-benar ingin belajar dari Bunda ngono loh. Kalau menurut pandangan saya, tertekan atau tidaknya itu tergantung kembali ke orang tua. Oke. Kalau orang tua hanya kamu keluar dari sana harus bisa lulus, harus bisa hafal juz 1 sampai 30. Oke. Itu bisa membawa beban. Betul. Untuk anak. Iku bukan cuma ning sekolah tahfidz juga, iku kan berlaku ning sekolah umum. Kon kudu ranking, kon kudu iku kan. Nah, itu. Iku kan. Itu kan bisa menjadi beban untuk anak. Apalagi untuk anak yang masih usia dini. Anak usia dini bisa menangkapkah orang tua yang punya jelas bisa. Pikiran atau kan iku kan gak diungkapno yo. Kan iku kan gak diomongno kan yo. Tapi arek iku iso nangkep gak sih? Jelas maksudnya bisa. Koyo anak usia dini bisa melihat mikro ekspresi orang tua. Oke. Sepersekian detik pun anak bisa menangkap. Jadi memang harus hati-hati untuk para orang tua. Makanya ketika parenting pun sering sekali diingatkan bahwa jangan sekali-sekali bertengkar dengan pasangan di hadapan anak. Ataupun ketika sudah bertengkar, bertemu anak, ya sudah kembali normal. Harus iso menampilkan wajah. Harus bisa. Kita
menampilkan wajah senyum pun, kalau hati kita nggak legowo, anak bisa menangkap. Bisa nangkap ya? Bisa. Oh, Itu juga salah satu hal mendasar yang membuat beberapa klien saya yang anak-anak itu menjadi Gagal. momok. Tuh. Ketika kita gali lebih dalam, anak-anak itu menangkap label yang negatif. Ada yang kebetulan semua sudah digariskan. Oke, mungkin cukup ya Bunda Sylvia. Saya Oke. sangat bersyukur dan berterima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang saya dapat, mudah-mudahan bisa didapat oleh para jamaah Bapak Ibu Mbak Emas yang ada, yang sedang menonton. Bang Beo.